Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria dari kelas D34303. Di sini saya akan menjelaskan sedikit atau mereview sedikit tentang fungsi, input, dan output dari program metrik milik kelompok saya. Jadi di sini kita mempunyai beberapa fitur. Yang pertama, menambahkan, mengurang, dan menghitung determinan metrik. Dan yang kedua, dapat mengurutkan sorting elemen metrik. Dan yang ketiga, dapat melakukan searching elemen metrik. Sebelum kita melanjutkan, kita buka dulu programnya. Jadi inilah programnya. Berikut adalah skripnya. Bisa dilihat ini adalah skrip dari metrik kita. Untuk input dari program metrik ini sendiri adalah dapat menghitung besar metrik mulai dari 1 kali 1 hingga 4 kali 4 dan dapat menginput semua elemen secara manual. Dan untuk output atau keluaran dari metrik ini adalah output dari program yang kita inputkan sendiri, yaitu berupa perambahan, pengurangan, determinan, transport, sorting, dan searching dari metrik ini sendiri yang kita ketikkan sendiri oleh user atau kita. Nah, di sini adalah list of instruction, list dari instruksinya. Yang pertama ini kita mempunyai add of subtract to metric atau bisa juga disebut tambah atau kurangi metrik. Yang kedua ini kita mempunyai exchange element atau bisa juga disebut elemen pertukaran metrik. Dan yang ketiga ini kita mempunyai transpose metrik atau bisa juga disebut mengubah urutan metrik. Dan yang keempat ini kita mempunyai metrik determinan atau juga bisa disebut penentu metrik. Untuk input yang kelima ini kita exit program atau keluar dari sebuah program. Note. Nah, ini note-nya. Yang pertama, the metric is limited to two-dimensional metric only. Atau metrik hanya dilapisi kedua metrik dimensi. Dan yang kedua, the metric order is limited until 10 kali 10 atau bisa juga disebut metrik order terbatas untuk metrik terbatas hanya untuk 10 kali 10. Dan yang ketiga ini kita punya for the metric determinant is limited until 4 kali 4 metrik. Nah, untuk penentu metrik dilapisi hingga metrik 4 kali 4 saja, tidak bisa lebih. Dan yang keempat ini kita mempunyai counting the determinant is only for square metric atau bisa juga disebut menghitung penentu hanya untuk metrik persegi. Dan yang kelima ini searching for a metric element is only for text 1, 2, and 3. Mencari elemen metrik hanya untuk teks pertama, kedua, dan ketiga. Dan mencari elemen metrik itu untuk yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, di sini dari yang nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 ini khusus untuk mencari elemen dari metrik tersebut. Dan yang keenam, bubble sorting the metric is only for text 1. Jadi untuk men-sorting bubble metrik hanya dapat dilakukan untuk teks yang pertama atau nomor yang pertama. Sekian penjelasan simpel dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan menjelaskan beberapa skrip
dalam program ini. Di antaranya yaitu percabangan nested if untuk pemilihan instruksi, pengecekan kesamaan ordo matriks, dan pengecekan elemen matriks serta untuk mengatur output matriks. Yang kedua yaitu perulangan, menggunakan perulangan for untuk input, output, sort, dan source matriks. Perulangan while untuk looping kembali ke menu utama jika user tidak memilih untuk exit. Yang ketiga yaitu array, yang digunakan yaitu array 2 dimensi untuk membentuk matriks, serta 1 dimensi array untuk running text end of program. Yang keempat yaitu tipe data. Tipe data integer untuk indeks tiap perulangan, pemilihan instruksi, pengecekan ordo. Tipe data float untuk hasil determinan, hasil sorting, dan isi matriks. Tipe data char untuk memenuhi kebutuhan program yang membutuhkan jawaban yes or no. Selanjutnya, prosedur digunakan untuk penempatan instruksi pertambahan dan pengurangan, dan untuk penginputan ordo dari dua matriks. Selanjutnya yaitu header. Default header untuk menjalankan program seperti include IOStream, dan untuk menggunakan waktu sampai 2 milisecond yaitu include windows.h. Selanjutnya searching untuk mencari data dari tiap elemen matriks. Selanjutnya sorting. Sorting digunakan untuk mengurutkan tiap-tiap elemen matriks, terkecuali matriks yang digunakan untuk mencari determinan. Oke, saya di sini akan melakukan demo program tugas besar kami yang berjudul matrix. Jadi seperti ini programnya ya. Universal library, terus ini include Windows, terus standard namespace, terus di sini universal data type buat semua yang ada di bawah. Terus ini prosedur untuk nambah atau ngurangin matriksnya. Nah, di sini untuk nge-input dua matriks yang digunakan untuk pertambahan dan pengurangan matriks. Nah, terus di sini main menunya seperti ini. Nah, jika tasknya 1 akan ke pertambahan atau pengurangan. Jika tasknya 2 atau 3 atau 4 akan diminta input hanya sekali untuk order matriksnya dan input elemennya hanya sekali. Nah, habis itu jika tasknya 2 maka akan masuk ke tukar elemen. Jadi tukar satu elemen dengan elemen yang lain. Misalkan elemen 11 dengan 12. Nah, itu tukar tempat nanti. Oke, terus ada di sini task 3 itu untuk transpose matriks. Ntar akan keluar matriksnya yang original seperti apa dan transposnya seperti apa. Terus di sini ada tempat determinan. Nah, di sini ada rumus-rumus panjang-panjang untuk hitung determinannya. Nah, jika tasknya kurang dari 4, jadi mengecualikan yang determinan, akan bisa melakukan sortir data. Nah, jika tasknya kurang dari 5, jadi semuanya bisa dilakukan. Kita bisa mencari elemen di sini dan end of programnya seperti ini. Oke, kita run sekarang. Oke, main menunya tampaknya seperti ini, enter surface matrix dan sebagainya. Di sini notanya kita harus lihat matriksnya terbatas untuk 2 dimensi matriks. Nah, dan matriksnya ini terbatas hingga 10 kali 10. Dan untuk determinan terbatas untuk 4 kali 4, hanya sampai 4 kali 4 dan matriks persegi. Untuk searching bisa untuk all task, semua tasknya bisa. Untuk sorting hanya untuk task 1, 2, 3. Oke, kita pilih task 1. Nah, kita masukin order yang pertama. Apa yang terjadi jika ordernya berbeda? Maka di sini akan bilang matriks tidak memiliki order yang sama, maka tidak bisa ditambah atau dikurang. Kita klik no aja di sini, no, terus kita continue. Nah, dia akan balik lagi ke main menu. Kita jalankan lagi. Setelah 2 kali 2, 2 kali 2. Kita isi 1, 5, 6, 7. Untuk elemen keduanya 0, 8, 4, 9. Ditanya lagi di sini, tambah atau kurang? Kita tambahin aja. Hasilnya seperti ini matriksnya. Apakah ingin disortir datanya? Kita sortir. Yes. Jadi 1, 10, 13, 16.
Apa untuk mencari elemen? Yes, cari elemen. Cari satu. Nah, elemen is found in row 11. Di sini kita bisa lihat elemennya di kolom ke-1, baris ke-1. Press ini kita continue, bentar. Nah, access elemen sekarang. Untuk accessnya elemen ini, kita inputin hanya satu matriks doang, 3x3, 3x2 kali. Masukkan elemennya 1, 6, 4, 0, 8, 9. Nah, matriksnya terlihat seperti ini. Mau akses elemen untuk satu elemen, row berapa, baris berapa, baris ke 1, kolom ke 2. Jadi baris 1 kolom 2 di sini, baris 1 kolom kedua, baris 1 kolom kedua adalah 6, dan untuk baris 3 kolom ke 2. Nah, jadi di sini 6 sama 9 tukar tempat kan. Would you like to sort the data? Mau disortir atau tidak? Kita klik no di sini. Final element, ya yes. Kan kita cari elemen 0. Nah, elemen 0 bisa dilihat dari row 2 kolom 2. Jadi di baris 2 kolom kedua, benar. Enter. Oke, kita coba nomor 3 ya di sini. Nah, kalau transpose ya kan, yang paling kelihatan adalah kalau ordonya beda 1 kali 4. Misalnya kita masukin 7,9, 6,9, 4,20, terus 5,04 ya kan. Nah, di sini bisa dilihat matriks yang diinput seperti ini dan transposnya seperti ini, baris jadi kolom, kolom jadi baris. Kita no di sini find element no. Oke, jadi buat yang determinan di sini wajib matriksnya matriks persegi di mana baris sama dengan kolom. Kalau beda dia nggak bakal bisa. Kita masukin di sini 3x3, kita masukin angka random. Oke, di sini bisa dilihat ya, determinan untuk matriks 3x3 nya adalah 60. Would you like to find an element? No. Press any to continue, enter. Oke, nah terus kita di sini exit program, kita lihat seperti ini. Oke, kita selesai. Thank you guys.